Jesus is mine, and oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, and purchase of God, born of His Spirit, and washed in His blood. And this is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah online tanggal 26 April 2020. Sungguh besar kasih karunia Tuhan atas kita. Tuhan selalu menyertai kita sehingga kita diberi damai sejahtera dan kekuatan. Pertolongan kita ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah ini ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bersama-sama kita akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 397, Terpuji Engkau, Allah Maha Besar. Saat ini kita akan mengucapkan pengakuan iman kita. Mari kita ucapkan bersama-sama dengan penuh kepercayaan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan bersama-sama Kidung Jemaat nomor 281, Segala benua dan langit penuh. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami, dan biarlah apa yang kami dengar akan menolong kami untuk mengerti bagaimana kami harus hidup pada hari-hari ini. Diberkatilah Engkau dan kiranya diberkatilah pula firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita masuk dalam minggu ketiga Paskah. Di minggu-minggu ini sebelum kenaikan Tuhan, Tuhan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dan menyatakan bahwa ini aku bangkit, aku menang. Menarik untuk mengamati apa yang Tuhan kerjakan sesudah kebangkitannya kepada murid-muridnya. Dari situ kita bisa belajar sesuatu yang saya ingin hari ini untuk menunjukkannya kepada Bapak Ibu semua. Jika Bapak Ibu membandingkan apa yang Tuhan Yesus kerjakan sebelum peristiwa salib dan kebangkitan dan peristiwa sesudah peristiwa salib dan kebangkitan, maka Bapak Ibu akan menemukan perbedaan yang sangat jelas. Salah satu perbedaan yang saya ingin kita perhatikan pada hari ini adalah sebelum peristiwa salib, Tuhan Yesus banyak sekali melakukan mujizat di hadapan murid-murid dan di hadapan para pengikutnya. Bahkan saking banyaknya Bapak Ibu, Yohanes 21 ayat 25 yang B mengatakan seperti ini. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu ditulis satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Yohanes sampai menulis seperti itu. Dan mujizat ini tidak hanya membuat murid-murid tercengang dan semakin kuat mengikut Yesus, tetapi juga khalayak ramai, orang banyak juga banyak mengikut Dia. Saya tidak bisa mengatakan dengan pasti, tapi saya beranggapan pasti ada orang-orang yang mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi, dan tujuan utama mereka adalah melihat mujizatnya. Hari-hari ini toh kita bisa menemukan orang yang pergi ke gereja hanya untuk mencari mujizat saja. Di Matius 14 ayat 3 kita melihat bahwa pada waktu itu banyak orang mendengarnya dan mengikut Dia dengan mengambil jalan dari darat dari kota-kota mereka. Dan kemudian sesudah peristiwa yang terjadi, ada peristiwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Artinya dari ayat yang baru saja saya baca, banyak sekali orang mengikut Tuhan Yesus karena mujizat-mujizat itu tadi yang Tuhan Yesus kerjakan. Tetapi sesudah peristiwa salib, Bapak Ibu, sudah peristiwa salib dan sudah peristiwa kebangkitan, kita melihat bahwa Tuhan Yesus sangat sedikit sekali melakukan mujizat. Dan bagi saya ini menimbulkan sedikit pertanyaan. Apa yang Tuhan Yesus kerjakan di situ? Atau kenapa Injil hanya menulis, kitab-kitab Injil hanya menulis sedikit sekali atau bahkan tidak, dan menulis yang lain, dan bukannya menulis tentang mujizat Yesus? Itu bertanya-tanya, bukankah Tuhan Yesus baru saja melakukan perbuatan yang maha dahsyat, yaitu mengalahkan kuasa maut dan bangkit dan menang dari semuanya? Tapi sesudah itu kenapa tidak ada mujizat? Saya mencoba untuk mencari tahu dan meneliti apa yang terjadi, dan saya menemukan bahwa persekutuan orang percaya dan pendalaman firman Tuhan adalah yang Tuhan kerjakan kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya percaya, supaya murid-muridnya diteguhkan bahwa apa yang Tuhan Yesus sudah katakan bahwa Ia akan bangkit itu benar adanya. Sekali lagi, persekutuan orang percaya dan pendalaman firman adalah yang Tuhan Yesus kerjakan kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya percaya bahwa apa yang Dia katakan bahwa Dia akan bangkit itu benar adanya. Bapak Ibu bisa melihat di dalam peristiwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dua orang murid yang sedang berjalan menuju ke Emmaus. Di dalam peristiwa itu, dua murid itu tidak bisa mengenalinya sama sekali.
Dan yang membuat murid-murid itu bisa mengenalinya adalah ketika dia memecah-mecahkan roti, dan kemudian ketika dia menjelaskan tentang firman. Lalu apa artinya itu untuk kita hari-hari ini, Bapak Ibu? Yang terjadi hari ini, maksudnya yang terjadi di Emmaus pada hari itu yang kita dengar hari ini, itu cocok buat kita. Kita baru saja merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, kemenangannya yang luar biasa. Tapi kita melihat keadaan sekeliling kita sepertinya tidak berubah banyak. Berubah sih, saat ini Jerman sudah semakin baik, makin lama makin banyak yang dibuka, kita bisa lebih banyak beraktivitas di luar. Kita patut syukuri itu semua. Namun siapa tahu ada di antara kita yang melihat hidup kita juga tidak berubah banyak-banyak amat gitu, tidak ada kemenangan spektakuler, tidak ada perubahan dahsyat. Di mana Tuhan Yesus yang sudah dibangkitkan itu? Apakah dia juga menampakkan diri kepadaku? Apakah dia juga menyatakan kuasa kebangkitannya kepadaku dan menampakkan diri kepadaku, ini aku Yesus yang bangkit, sehingga aku bisa menikmati kemenangan rohani? Jika memang kita rindu Tuhan Yesus datang kepada kita, menampakkan kuasa kebangkitannya dan memperkenalkan, ini aku, Tuhan yang sudah dibangkitkan. Ada dua caranya. Bersekutu dengan saudara seiman, menikmati kebersamaan yang indah bersama-sama dengan mereka. Hari ini kita ditawarkan dengan cara persekutuan yang baru, yaitu online. Memang cara online tidak akan pernah bisa menggantikan tatap muka langsung atau berjumpa langsung. Yang kedua, dengan cara merenungkan firman-Nya, dengan cara memahami firman-Nya, mempelajari firman-Nya. Bapak Ibu bisa melihat ketika murid-murid melakukan itu, mereka tercelik matanya dan mereka tahu di hadapan mereka adalah Yesus Kristus yang dibangkitkan itu. Dan saya sangat yakin dan percaya, Bapak Ibu, ketika kita melakukannya, kita bersekutu dengan saudara seiman, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama, maka kita akan menemukan kekuatan di situ. Kita akan bisa melihat bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit dan dia hadir dalam hidup kita. Kita bisa merasakan kehadirannya ketika kita melihat pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan orang lain. Kita bisa melihat Tuhan betul-betul bekerja, Tuhan betul-betul sedang ada bersama-sama dengan kita ketika kita mempelajari firman Tuhan. Kita kemudian bisa juga berkata, untuk apa aku dipakai Tuhan dan menolong orang lain untuk mengerti? Itu kan tugasnya orang-orang yang hebat-hebat di atas sana. Aku ini siapa? Aku tidak bisa melakukan apa-apa untuk menolong orang lain percaya. Aku tidak punya kemampuan apa-apa. Kalau Bapak Ibu melihat setelah peristiwa kebangkitan, Tuhan menampakkan diri pada orang-orang yang tidak terkenal. Dia tidak menampakkan diri pertama kepada Petrus atau Yohanes, tapi dia justru menampakkan diri kepada wanita-wanita dan kepada dua orang murid yang hanya disebutkan satu namanya, Kleopas, yang sedang berjalan menuju ke Emmaus. Apa artinya itu? Tuhan Yesus memilih orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang yang tidak terkenal, sebutlah begitu, untuk menjadi alatnya untuk memberitakan tentang kebangkitannya, untuk menyatakan bahwa dia hadir setelah dia bangkit. Dan Bapak Ibu melihat para wanita itu setelah melihat Tuhan Yesus, dia pergi menghampiri semua murid-murid yang lain. Juga Kleopas dan satu orang lagi ini juga mengajak Tuhan Yesus balik lagi dan pergi menunjukkan pada orang-orang yang lain. Dari sini sungguh kita dikuatkan bahwa
kita semua, siapapun kita, bisa berperan, bisa mengambil bagian secara aktif untuk kita menyatakan kepada siapapun di bumi ini, untuk kita berdiri di hadapan dunia ini dan mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit, bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita semua. Siapapun bisa melakukan itu. Tuhan Yesus memilih kita semua. Kalau dulu Tuhan Yesus memilih para wanita, yang pada waktu itu wanita mewakili orang-orang yang tidak dianggap. Dan Tuhan Yesus dulu memilih Kleopas dan satu orang temannya. Maka saat ini Tuhan Yesus juga memilih kita semua. Karena kita semua punya kemampuan yang sama, punya kapasitas yang sama. Sampai di sini kita tahu bahwa Tuhan bersedia memakai siapa saja untuk menyatakan kuasa kebangkitannya, dan bahwa Tuhan memakai persekutuan dan Tuhan memakai pendalaman firman untuk menolong orang itu bisa percaya dan melihat dan diyakinkan bahwa Yesus sudah bangkit. Dengan demikian Bapak Ibu, saya memotivasi kita semua. Mari kita dengan tekun tetap menjalin hubungan yang karib dengan saudara-saudara seiman. Mari kita secara pribadi maupun bersama-sama di ruang-ruang pribadi kita atau di ruang keluarga atau dengan siapa yang kita kenal baik, kita mendalami firman Tuhan. Dan setelah kita melakukan itu, percayalah, kita akan terus diyakinkan bahwa Yesus hidup dan Dia hadir bersama-sama dengan kita. Dan kita bisa meyakinkan diri kita sendiri bahwa kita bisa dipakai oleh Tuhan, siapapun kita. Itu sebabnya saya memotivasi kita semua. Terakhir, Bapak Ibu, kita mungkin akan bertanya-tanya, wah itu berarti perlu waktu lama untuk memperkenalkan Tuhan. Wah itu berarti perlu waktu lama supaya orang lain bisa mengerti tentang kuasa kebangkitan. Betul, memang inilah yang disebut dengan proses. Saya mengajak kita semua untuk mundur jauh ke belakang ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau Bapak Ibu melihat jauh ke belakang, maka Tuhan menciptakan langit ini dengan dua cara. Yang pertama dengan cara instan, sekaligus ngomong langsung jadi. Jadilah terang, terang itu jadi. Jadilah bintang-bintang, benda-benda penerang di langit itu jadi. Jadilah ini, jadi. Jadilah itu, jadi. Segera. Kalau Tuhan di masa penciptaan bisa memakai cara yang instan sekaligus jadi, aku juga pengen semua sekaligus jadi hari ini. Enak ya, andai kata bisa begitu ya. Ada masalah nih, corona pergi gitu. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, ketika Tuhan menciptakan alam semesta dan Tuhan menciptakan manusia, justru ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan tidak melakukan ini, jadilah manusia maka manusia jadi. Tidak. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan dengan proses. Artinya selain Tuhan bekerja secara instan, Tuhan juga bekerja pakai proses. Itu sebabnya saya mengatakan bahwa mengenal Tuhan itu adalah proses. Murid-murid sudah melihat banyak mujizat. Murid-murid kurang apa? Dia sudah melihat banyak sekali mujizat. Tetapi justru ketika Tuhan Yesus disalibkan, ada yang mengkhianatinya, ada yang menyangkalinya, bahkan meninggalkan Dia. Dan ketika Tuhan Yesus sudah dibangkitkan, mereka sudah lihat kubur kosong. Ketika mereka melihat Tuhan Yesus menampakkan diri, mata mereka belum tercelik sampai Tuhan mencelikkan mereka. Mereka melihat mujizat setiap hari, Bapak Ibu. Kalau kita melihat Yohanes tadi, kalau semua dicatat tidak cukup.
Artinya banyak sekali mujizat. Saya membayangkan murid-murid melihat mujizat setiap hari. Dengan cara seperti itu pun mereka masih tidak bisa melihat dan mengenali itu adalah Yesus yang menampakkan diri. Lalu kita menuntut, aku baru percaya Tuhan Yesus kalau aku melihat mujizat. Murid-murid aja tidak percaya, masa kita bisa menjamin 100% kalau ada mujizat lalu kita langsung percaya. Itu sebabnya Tuhan memilih untuk mencelikkan mata murid-murid. Tuhan Yesus memakai persekutuan, Tuhan Yesus memakai pendalaman firman, dan Tuhan Yesus bisa memakai siapa saja. Tidak perlu orang-orang yang terkenal, yang hebat-hebat, untuk supaya bisa mencelikkan mata orang dan mengenal bahwa Yesus itulah dia yang sedang ada di hadapannya. Dan itulah proses. Saat ini kita ada di dalam proses itu, bukan Bapak Ibu? Untuk bisa mengenal Tuhan, kita sedang ada di dalam proses itu. Membaca firman Tuhan itu proses. Membaca firman Tuhan itu proses. Berdoa itu proses. Bersekutu dengan saudara seiman apalagi, itu juga proses. Proses itu bicara tentang naik turun, naik turun, naik turun, setahun. Kemudian membosankan atau bagaimana, itu namanya proses. Tapi Tuhan juga bekerja lewat proses. Hari ini saya mengundang kita semua, Bapak Ibu, saya juga. Mari kita mengenali Tuhan yang sedang menampakkan diri kepada kita hari-hari ini sebagai Tuhan yang bangkit, Tuhan yang menang lewat proses ini, yaitu bersekutu dengan saudara seiman, yaitu mendalami firman-Nya siang dan malam, dan siapa saja bisa dipakai oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita saat ini bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita mengucap syukur sekali lagi. Saya sudah mengatakan di depan bahwa keadaan di negara ini sudah membaik. Mari kita tetap berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pertama-tama untuk firman yang sudah kami dengar. Tolonglah kami supaya kami mengasihi firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami juga mengasihi persekutuan bersama-sama dengan saudara seiman. Yakinkanlah kami Tuhan bahwa kami pun, siapapun kami, bisa dipakai untuk menjadi alat-Mu, untuk menolong orang lain melihat kehadiran-Mu. Kami berterima kasih Bapa. Kami juga bersyukur untuk negara ini, Jerman, yang kami selalu bawa dalam doa kami. Hari-hari ini kami melihat semua keadaan sedikit demi sedikit menjadi lebih baik. Kami berdoa biarlah demikian terus adanya Tuhan, supaya tidak akan ada lagi gelombang kedua, tidak akan ada lagi penambahan kasus, semuanya bisa segera selesai dan teratasi. Bapa, kami berdoa, lindungilah dan jagailah kami semua, jemaat-Mu yang ada di Pergi KKI FAU Hamburg ini Tuhan, supaya kami bisa terus sehat, terus beraktivitas, dan terus mengerjakan apa yang kami perlu kerjakan. Bapa, kami saat ini membawa bangsa kami Indonesia dalam tangan kuasa-Mu. Saat ini di Indonesia Tuhan, pandemi ini sedang semakin parah. Kami berdoa supaya rakyat Indonesia bisa menurut dengan apa yang dikatakan oleh pemerintah. Kami berdoa Tuhan berikan hikmat kepada pemerintah. Kami berdoa buat setiap saudara kami, kerabat kami, keluarga kami di sana. Kiranya Tuhan melindungi dan menjaga mereka. Jauhkanlah dari segala kejahatan, jauhkanlah dari segala bahaya. Bapa, kami mengucap syukur. Saat ini juga Tuhan kami berdoa buat rekan-rekan kami yang berulang tahun, Bapak Jeremy, Bapak Wemi, Saudara Philip dan Ibu Yoneta. Tuhan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Mereka semua berbahagia karena Tuhan Engkau sudah melindungi mereka selama 1 tahun sebelum ini. Dan kami memohon biarlah kiranya Tuhan akan memberkati mereka selama 1 tahun ke depan, bahkan seterusnya. Tahun ini akan disebut tahun berkat bagi mereka karena mereka mendengar dan menikmati jawaban atas doa-doa mereka. Bapa, kami bersyukur kiranya Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, dengan pemenuhan kebutuhan.
kami menyerahkan semua yang mereka perlukan dalam tangan kuasa-Mu. Bapak Ibu Saudara-saudara semua, mari kita menaikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 408. Di jalanku ku diiring. Tibalah kita pada akhir ibadah, Bapak Ibu Saudara semua. Kita bersyukur kita sudah mendengarkan firman-Nya, kita sudah memuji dan meninggikan nama-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan, dan kami berdoa dan Tuhan bersama-sama dengan kami. Memberkati kami sepanjang 1 minggu ini, Tuhan, dengan berkat-Mu, dengan penyertaan-Mu. Biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.